Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan ibadah haji yang pertama yaitu dapat melebur dosa. Mengerjakan ibadah haji dapat melebur dosa. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak bersetubuh dan berbuat kemaksiatan, maka dia pulang ke negaranya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan yang kedua yaitu mendapat balasan surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berikut bunyi sabda Rasulullah SAW yang artinya, umrah dan umrah yang akan datang dapat menghapus dosa, menghapus doa maksudnya di antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu haji sebagai jihad. Jadi haji itu juga termasuk dalam jihad. Ya, kita datang dari jauh, negaranya jauh, ke Arab sana, masuk sana sini, ya, kita sama dengan berjihad. Dari Hasan bin Ali dikatakan ada seseorang yang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang penakut dan lemah. Rasulullah SAW berkata padanya, mari berjihad yang di dalamnya tidak didapati duri, yaitu haji. Hadis riwayat Abdul Razak dan Tabarani. Nah, keutamaan yang keempat yaitu menjadi amalan yang paling utama. Keutamaan haji lainnya yaitu amalan yang paling utama, ya. Di dalam hadisnya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi setelah itu apa, Rasulullah SAW menjawab, berjihad di jalan Allah, haji mabrur. Haji mabrur ialah haji yang tidak disertai dengan perbuatan dosa. Haji dikatakan mabrur jika selesai mengerjakan haji maka orang tersebut semakin zuhud hidupnya, tidak tergoda dengan gelimang dunia dan lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Nah, yang kelima, orang yang melaksanakan haji adalah tamu Allah. Orang-orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa maka Allah mengabulkan doanya, dan jika mereka memohon ampunan maka Allah pun mengampuninya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Nah, yang terakhir ya, keutamaan haji yaitu biaya yang dikeluarkan untuk haji sama seperti biaya jihad. Biaya jihad. Keutamaan selanjutnya dari melakukan ibadah haji itu yaitu biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya jihad. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, nafkah saat haji sama dengan nafkah dalam peperangan, ya, di jalan Allah. Setiap ihram bernilai 700 kali lipat, ya. Hadis riwayat Abu Syaibah, Ahmad, Tabrani dan Baihaqi. Seorang muslim yang baik tentu akan memilih makanan bukan hanya dari sisi kelezatan dan manfaat, melainkan juga kehalalan sebuah makanan. Dan ini yang paling penting. Lantas sebenarnya bagaimana hukum mengkonsumsi daging dog? Daging dog ini hewan yang berada di Arab, ya, bukan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada yang sejenis dengan dog, tapi bukan dog, itu disebut biawak. Dog.
dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ya, kana nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Sa'dun fadhahabu ya'kuluna min lahmin fanadathum amra'atun min ba'din azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu lahmu dabbin fa'amsaku faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu awit ta'amu fa innahu halalun aw qala la ba'sa bihi syakka fihi walakinnahu laisa min ta'ami. Artinya orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantara mereka terdapat Sa'ad, ya, sedang makan daging. Kemudian salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka seraya berkata, "Itu daging dok." Mereka pun berhenti makan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, karena daging itu halal." Atau beliau bersabda, "Tidak masalah daging itu dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, disinilah pangkal masalahnya. Dalam pembelajaran kita fikih, mungkin ada di pesantren kata dhab seringkali diartikan biawak, sehingga tidak heran banyak kalangan yang secara mudah menghukumi halal pada biawak dengan berlandaskan dalil kehalalan hewan dhab yang dijelaskan dalam berbagai riwayat hadis serta berbagai referensi kutub at-turas. Jemaah yang dirahmati Allah, padahal yang dimaksud dengan hewan dhab sebenarnya bukanlah hewan biawak yang sering kita ketahui di permukaan sungai dan rawa-rawa. Sebab keduanya itu merupakan jenis hewan yang berbeda, meskipun secara struktur bentuk tubuh fisiknya itu hampir mirip. Jika merujuk pada Mu'jam al-Mu'asirah, kata dhab lebih tepat diterjemahkan sebagai kadal gurun, atau bahasa ilmiahnya Oromastyx. Ia masuk genus reptil dari ordo kadal, dengan ciri-ciri tubuh kasar dan tebal, memiliki ekor yang lebar seperti gerigi. Dhab berhabitat dan tumbuh banyak